Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekarang berada di Masjid Nabawi, yaitu pada waktu duha, ya, untuk melaksanakan salat duha. Kemudian kita adakan kajian di YouTube kita dengan channel Solsafat. Kali ini kita akan membahas tentang manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Di waktu kita punya kesempatan nanti datang ke Masjid Nabawi, kemudian sholat di dalam Masjid Nabawi ini, setelah itu kita bisa berziarah, ya, ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di samping beliau juga ada makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian juga ada makam Umar Ibnul Khattab, ya. Kemudian setelah kita berziarah ketiga makam ini, maka kita bisa keluar. Nah, di luar sana itu nanti akan ketemu lagi makam besar di situ yang disebut dengan Baqi. Di situ dikuburkan para sahabat-sahabat Nabi yang lain, termasuk istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang akan kita bahas sebenarnya adalah mengingatkan kita satu ayat dengan, ya, Allah mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia tidak tahu bahwa kuburan mereka, ya, akan dibongkar habis, ya, akan dibongkar. Itu dimulai dengan afala ya'lamu. Ini pertanyaan, ya, Allah mengajukan pertanyaan, ya. Ini menunjukkan sebenarnya, mengingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini sekarang, maka sesungguhnya nanti satu saat akan dibongkar, ya, kuburan kita itu untuk mempertanggungjawabkan. Ya, apakah manusia tidak tahu itu? Apakah setelah dikubur selesai? Maka itu Allah mulai dengan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia tidak paham? Apakah manusia tidak tahu bahwa dia akan dibongkar? Ya, semua makhluk dibangkitkan untuk diminta perhitungannya. Apakah yang diminta itu hartanya, dari mana dia dapatkan, dan bagaimana dia menggunakannya? Bagaimana pangkat, jabatan, kedudukan, posisi, golongan, di seluruh nikmat itu akan dibongkar habis, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisap, akan dihitung, ya kan, nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Inilah peringatan sebenarnya dengan kalimat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia tidak tahu kalau mereka, kuburan mereka itu akan dibongkar? Artinya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka dari itu kita ingat di waktu kita pergi ke kuburan, ya kan? Maka kita akan ingat semuanya akan berakhir di situ. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, mengejar kehidupan dunia, itu semua akan berakhir, yaitu dengan kuburan. Jadi dengan kalimat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia tidak paham juga? Apa manusia tidak mengerti? Apakah manusia itu tidak tahu bahwa mereka akan dibongkar kuburannya untuk meminta pertanggungjawaban? Ini adalah peringatan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala supaya pencinta-pencinta dunia, pencinta-pencinta harta, pencinta-pencinta kehidupan yang wah ini, supaya mereka berhentilah mencintai dunia, mencintai harta sebelum datang kematian kepada kita, ya kan? Karena semua itu akan berakhir di kuburan. Kita akan masuk ke dalam liang lahat, kita akan ditimbun, ya kan, dengan pakaian-pakaian yang sederhana saja. Mungkin bagi laki-laki 3 lapis kain kapan, bagi ibu-ibu mungkin 5 lapis kain kapan, tapi tidak ada apa-apa yang kita bawa. Ya, pakaian yang indah, peci, mobil, rumah, emas, harta, semuanya akan kita tinggalkan. Lalu kita bertanggung jawab.
kita akan mempertanggungjawabkan terhadap harta yang kita tinggalkan. Coba bayangkan. Ya, bukan hanya harta yang kita bawa, harta yang kita tinggalkan akan diminta pertanggungjawabannya sesuatu yang belum kita manfaatkan. Mungkin ada deposito kita di bank. Kita lihat angka-angkanya saja, tapi tidak bisa manfaat, bawa kertasnya pulang. Ada emas yang kita beli, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kaum ibu. Ya dibeli emas, kemudian dipakai, alhamdulillah jadi perhiasan. Tapi kalau dibeli emas, kemudian ditaruh pula di toko emas, kemudian dibawa kertasnya pulang, tidak bisa dimanfaatkan. Lalu kita mati. Lalu ditanya pula tentang bagaimana pertanggungjawaban harta emas yang kita simpan itu. Apalagi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka berhentilah ya sebelum datang kematian. Cinta harta, cinta jabatan, cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta kehidupan dunia ini sementara waktu akan berakhir. Terutama sekali bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya kan? Mati dalam keadaan mengingkari nikmat Allah. Ya kan? Maka itu dengan jelas ya kita pahamkan bahwa apa yang kita miliki hari ini, ya kan? Maka kita semuanya akan dibongkar, wa husila ma fis sudur, ya akan dibongkar semuanya apa yang ada di dalam hati kita. Maka sesungguhnya di waktu kita ya sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa jabatan, berupa pangkat, ingat bahwa semua itu akan berakhir. Itu harus yakin. Semua itu akan berakhir. Kalau tidak kita yang meninggalkan harta, maka harta yang meninggalkan kita. Kalau tidak kita yang meninggalkan jabatan, jabatan yang akan meninggalkan kita. Kalau tidak kita yang meninggalkan emas, ya sawah ladang semuanya, maka kita yang akan ditinggalkan. Sementara waktu kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita dapatkan, apa yang kita gunakan. Ya kan? Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa alsalil insan illa ma sa'ah. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Terbayanglah oleh kita Bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya, di waktu kita masuk ke dalam liang lahat, kita tidak bawa apa-apa, tapi apa yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pertanyaannya adalah afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia tidak paham bahwa kuburan mereka akan dibongkar habis untuk diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.